Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran yang pertama, di subtema yang kedua ini, kalian sudah membaca teks tentang si kotak ajaib. Kalian juga sudah menemukan beberapa kalimat yang bercetak miring pada teks tersebut. Yang pertama, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan. Yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalimat yang ketiga, lalu televisi kemudian terus berkembang. Ketiga kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif. Masih ingatkah kalian apa itu kalimat efektif? Baiklah, Ibu akan mengingatkan kalian kembali. Pada dasarnya, sebuah kalimat terdiri dari subjek, predikat, dengan beberapa penambahan, misalnya objek, pelengkap, maupun keterangan yang biasanya diakhiri dengan tanda baca, misalnya titik, tanda seru, maupun tanda tanya. Jika tidak tepat, penambahan-penambahan tersebut dapat membuat sebuah kalimat menjadi tidak efektif. Kalimat efektif merupakan susunan kata yang mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari salah satu ciri kalimat efektif, yaitu kelengkapan strukturnya, di mana sebuah kalimat yang efektif seharusnya memiliki unsur paling tidak subjek dan predikat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ciri lain dari kalimat efektif, yaitu kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah kalimat tersebut harus ringkas dan tidak bertele-tele. Kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada dua hal yang memungkinkan sebuah kalimat menjadi boros, sehingga tidak efektif. Yang pertama menyangkut kata jamak, dan yang kedua mengenai kata-kata yang bersinonim. Berikut ini beberapa contoh mengenai kesalahan dalam penggunaan kata jamak dan kata-kata yang bersinonim yang membuat sebuah kalimat menjadi tidak efektif. Yang pertama, contoh kata jamak. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Kalimat tersebut tidak efektif. Ketidakefektifan pada kalimat yang pertama terjadi karena penggunaan kata para sudah menunjukkan pada jumlah jamak atau lebih dari satu. Sementara pada kata siswa-siswi juga mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari satu. Jadi, hilangkan salah satu kata yang menunjuk pada hal jamak tersebut agar kalimat tersebut menjadi efektif. Jadi, kalimat yang benar agar kalimat tersebut menjadi efektif adalah siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Berikut contoh penggunaan kata sinonim. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Kalimat tersebut tidaklah efektif. Ketidakefektifan terjadi karena kata masuk dan ke dalam sama-sama menunjukkan arti yang sama. Namun kata masuk lebih tepat membentuk kalimat yang efektif karena sifatnya yang merupakan kata kerja dan dapat menjadi predikat. Sementara itu, jika menggunakan ke dalam dan menghilangkan kata masuk, sehingga menjadi ia ke dalam ruang kelas, maka kalimat tersebut akan kehilangan predikatnya dan tidak dapat dikatakan sebagai kalimat yang efektif. Jadi, kalimat tersebut jika diubah menjadi kalimat yang efektif menjadi ia masuk ruang kelas. Coba kalian perhatikan contoh kalimat berikut. Para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para dan perhatikan kata tamu-tamu.
Kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satunya agar kalimat tersebut menjadi kalimat yang efektif. Bisa kita merubahnya menjadi tamu-tamu duduk di kursi, atau bisa juga kita merubahnya menjadi para tamu duduk di kursi. Baiklah anak-anak, itu saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.